Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah dan PPT kami yang berjudul Hubungan Antar Bangsa. Kelompok 10 beranggotakan sebagai berikut: Atika Syaherawati, Dewi Fortuna BR Tompul, Dian Rahayu, dan Yunisa Cesaria Putri. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan, atau peperangan. Menurut Tulus Warsito, hubungan internasional yakni suatu studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Jeremy Bentham yang mengungkapkan bahwa hubungan internasional yaitu suatu ilmu yang merupakan sebuah kesatuan disiplin dan punya ruang lingkup serta suatu konsep-konsep dasar. Kemudian, dengan kata lain, hubungan internasional seringkali disamakan oleh para ahli sebagai politik luar negeri, hubungan antar bangsa, atau politik internasional. Hubungan internasional berlangsung secara dinamis, berkembang sesuai perkembangan kehidupan sosial, dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan antar bangsa. Yang B. Tujuan dan manfaat hubungan antar bangsa. 1. Tujuan hubungan antar bangsa antara lain: A. Untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. B. Untuk menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. C. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. D. Untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. E. Untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. F. Untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. G. Untuk membuka peluang dan pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. H. Untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi antar bangsa. 2. Manfaat hubungan antar negara. Yang pertama, manfaat ideologi. Manfaat ideologi seperti menjaga serta mempertahankan keberlangsungan hidup bangsanya. Yang kedua, manfaat ekonomi, yaitu mempertahankan perekonomian bangsa seperti adanya investasi serta kegiatan ekspor impor. Yang ketiga, manfaat politik, yaitu menjaga kebijakan politik serta hubungan antar negara untuk pembangunan negara. Yang keempat yaitu manfaat dari sosial budaya, yaitu untuk menanggulangi berbagai macam ancaman serta kejahatan internasional. C. Azas dan komponen hubungan antar negara. Yang pertama, azas teritorial. Azas ini artinya hukum untuk semua orang dan benda yang ada di wilayahnya, sebagaimana yang bukan di wilayahnya tidak dikenakan hukum. Yang kedua, azas kebangsaan, yaitu hukum untuk menjaga dan melindungi warga negaranya serta warga negara yang sedang ada di negara asing. Yang ketiga, azas kepentingan umum, yaitu untuk menjaga kepentingan masyarakat. 4. Azas persamaan harkat dan martabat serta derajat, artinya tidak membeda-bedakan negara manapun sehingga terciptanya hubungan baik serta saling menguntungkan antar negara. Dan yang terakhir yaitu azas keterbukaan, artinya tidak ada rahasia di antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak mengetahui manfaat apa yang diperoleh dalam hubungan tersebut. Kedua, komponen dalam hubungan antar bangsa. A. Politik internasional atau international politics. B. Studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affairs. C. Hukum internasional atau
International Law. D. Organisasi Administrasi Internasional atau International Organization of Administration. Pola dan sarana hubungan antar bangsa. 1. Pola hubungan antar bangsa. Pada hubungan antar bangsa memiliki 3 macam, yaitu yang pertama, pola penjajahan. Penjajahan pada hakikatnya merupakan penghisapan oleh suatu bangsa atas bangsa lain yang ditimbulkan oleh perkembangan paham kapitalis, di mana penjajahan membutuhkan bahan mentah bagi industri atau pasar bagi hasil industrinya. Inti dari penjajahan di sini adalah penguasaan terhadap bangsa lain. B. Pola ketergantungan. Pola yang satu ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang kekurangan modal dan teknologi untuk membangun negaranya. Negara-negara berkembang terpaksa mengendalikan bantuan negara-negara maju yang hasilnya akan mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju tersebut. Pola hubungan yang satu ini dikenal juga sebagai neokolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru. Yang C, pola hubungan sama derajat, yang mana pada ini paling sulit diwujudkan. Akan tetapi, pola hubungan yang amat ideal dikarenakan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai bunyi sila kedua Pancasila. Pola hubungan sama derajat menuntut penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara maupun sistem pemerintahnya. Yang kedua, sarana antar bangsa. Sebuah hubungan antar bangsa akan membutuhkan sarana yang bisa digunakan oleh negara yang menjalin hubungan antar bangsa. Berikut ini beberapa sarana penting dalam membangun hubungan internasional menurut Jeff Radel. Yang A. Diplomasi. Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara dan bangsa lain. Yang B. Propaganda. Usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentingan masyarakat umum. Yang C. Ekonomi, sosial, dan budaya. Sarana ekonomi umumnya digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam masa damai maupun masa perang. Yang D. Kekuatan militer. Peralatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. Yang E. Faktor negara melakukan hubungan antar bangsa. Yang pertama, faktor internal. Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Biasanya sifat dari hubungannya menyangkut bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, faktor eksternal. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dimungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Ketergantungan antara negara satu terhadap negara lain bisa menyangkut ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan pertahanan keamanan. Yang F. Bentuk dari hubungan antar bangsa. Yang pertama, hubungan individual. Hubungan individual berbentuk kontak pribadi yang didasari oleh kepentingan individual. Misalnya, hubungan pedagang antar negara yang mengadakan transaksi jual beli, mahasiswa yang belajar di negara lain, kunjungan wisatawan, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok berbentuk hubungan antar lembaga keamanan sosial, lembaga-lembaga ekonomi, dan perdagangan antar negara. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.